Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Kencana Cianjur dari kelas non-reguler semester 2. Di sini saya akan menyampaikan kembali atau mereview kembali materi hukum pidana pertemuan ke-12 tentang alasan penghapus pidana atau Strafrechtsleutigungsgründe. Alasan pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu Rechtvaardigheidsgrond atau Feit justificatie, yaitu alasan yang menindiakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam pertama yaitu alasan pembenar umum, terdiri dari daya paksa atau reforma atau keadaan darurat atau Notstand atau diatur dalam pasal 48 KUHP, dan B. bela paksa atau Notwehr dalam pasal 49 KUHP, dan yang ketiga melaksanakan perintah undang-undang atau wettigere Voorschrift dalam pasal 50 KUHP, dan yang keempat perintah jabatan yang sah atau bevoegd gegeven ambtsbevel dalam bahasa Belandanya dan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Dan yang kedua alasan pembenar khusus terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding dalam pasal 186 ayat 1 KUHP, dan pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. Dan yang ketiga yang dihina dengan keputusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan dalam pasal 314 KUHP. Dan yang ketiga alasan pembenar di luar undang-undang. Yang pertama hukum disiplin atau Tuchtrecht dari orang tua atau guru, dan kewenangan jabatan atau Beroepsrecht dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah vivisekti, dan C. fungsi negatif dari sifat melawan hukum material atau onttrekken atau negatif van material derechtigheid. Misalnya Ares Hooggraad tentang dokter hewan, Jo putusan Mahkamah Agung tentang Marcus Effendi. B. alasan pemaaf Schuldigheidsgrond atau Feitsdeux, yaitu alasan yang menyediakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari alasan pemaaf umum, ketidakmampuan bertanggung jawab antara Osnigspatbart dalam pasal 44 KUHP, dan daya paksa dalam arti sempit atau Overmacht in engen zin dalam pasal 48 KUHP, dan yang selanjutnya bela paksa yang melampaui batas atau Notwehr excess dalam pasal 492 KUHP, dan perintah jabatan yang tidak sah atau onbevoegd gegeven ambtsbevel dalam pasal 51 ayat 2. Dan kedua alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancarkan perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pasal 110 ayat 4 KUHP, dan B. penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pasal 163 ayat 2 bis KUHP. C. tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu dalam pasal 1666 KUHP, dan pencurian antara suami istri dalam pasal 367 ayat 1 KUHP, dan insubordinasi tidak jadi dalam pasal 464 ayat 3 KUHP, dan alasan pemaaf di luar undang-undang, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi dalam singkatnya, dan alasan peniadaan pidana putatif, dan B. daya paksa atau Overmacht diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian. Karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah sebagai
setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam pertama daya paksa absolut atau vis absoluta, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, dan yang kedua daya paksa relatif atau via compulsiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain tetapi yang bisa tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu pertama pertentangan antara dua kepentingan hukum, contohnya ares papan carinedes, dan yang kedua pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contohnya Optician Ares 1932, dan yang ketiga pertentangan antara dua kewajiban hukum, contohnya dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Dan C, bela paksa atau nudwir. Bela paksa atau nudwir yaitu dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. 2. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyongnya atau mendadak dan seketika itu juga. Dan yang ketiga, pembelaan itu hanya dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri dan orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri maupun orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau nudwir excess diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Guncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kasual. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras, misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia memilih pembelaan. Nudwir excess harus dilakukan dalam hal adanya goncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Dan melakukan sanakan ketentuan undang-undang disebut juga wetteling forskrip yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syaratnya yaitu melaksanakan perintah undang-undang adalah A. Harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. B. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. C. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. D. Melaksanakan perintah jabatan. Disebut juga ambtelix BPL. Uang dibedakan dalam A. Melaksanakan perintah jabatannya yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP, dan B. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jawaban yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. B. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. C. Perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif bersifat melawan hukum material atau ares dokter hewan, dan yang kedua tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu yang pertama hukum disiplin, Touchrecht, dan yang kedua persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan, dan ketiga dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.